Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat dan bahagia Ibu dan Bapak pendidik hebat di seluruh Indonesia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi budaya positif modul 1.4 dalam program pendidikan calon guru penggerak angkatan 9. Sebelumnya perkenalkan Bapak Wiroso selaku fasilitator, Ibu Wiwin Indayati selaku pengajar praktek, dan saya Ratna Prabawati, calon guru penggerak angkatan 9. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif sangat penting bagi perkembangan karakter murid di sekolah. Dengan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal, maka hal ini turut membangun motivasi intrinsik dalam jiwa mereka. Nilai-nilai kebajikan universal yang dimaksud seperti nilai tanggung jawab, keadilan, kejujuran, kasih sayang, kesabaran, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, perlu sebuah perubahan paradigma mengenai teori kontrol. Disiplin positif. Disiplin positif yaitu suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang mempunyai dan melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Dari 3 motivasi manusia melakukan sesuatu itu, maka sekolah menciptakan disiplin positif dengan 3 cara, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk menciptakan disiplin positif yang sesungguhnya adalah dengan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini yang disebut sebagai restitusi oleh Gosen 2004. Posisi kontrol dalam restitusi terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama sebagai penghukum,
Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Di dalam ruang lingkup sekolah, posisi kontrol seorang guru haruslah menjadi seorang manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Berikutnya, peran guru. Guru berperan untuk menciptakan keyakinan sekolah atau kelas bersama dengan murid sebagai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Penerapan disiplin positif, terutama melalui konsep segitiga restitusi, adalah pendekatan yang penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat. Ini tidak hanya mengajarkan siswa tentang tanggung jawab dan konsekuensi tindakan mereka, tetapi juga membantu membangun hubungan yang lebih baik antara guru dan siswa. Keterkaitan antar materi modul 1.1 hingga modul 1.4. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan membuat prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 dari saya.
Mudah-mudahan apa yang saya sajikan dapat menginspirasi ibu dan bapak pendidik hebat di seluruh Indonesia. Terima kasih atas waktunya. Salam selamat dan bahagia. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.